data Kala Fatima dengan NIM 2410101075. Di sini saya akan membuat video mengenai anatomi muskuloskeletal. Dimulai dari muskuloskeletal bagian wajah. Bagian atas ini disebutnya dengan musculus bicipitor frontalis venter frontalis. Kalau yang bagian belakang itu disebut dengan musculus occipital frontalis. Kalau yang nomor 3 ini bagian mata itu disebutnya dengan musculus orbicus. Kalau yang bagian ini dekat pelipis ini itu disebutnya dengan musculus orbicus. Kalau yang nomor 5 ini disebut dengan musculus levator vertebra superior. Terus masuk ke nomor nomor 6. Kalau nomor 6 itu disebut dengan musculus levator. Kalau yang nomor 7 itu disebut dengan musculus orbicularis. Kalau yang nomor 8 itu disebut dengan musculus zygomatic. Kalau yang nomor 9 ini bagian sini kelihatan nggak? Nih, itu disebut dengan musculus levator labil superior. Kalau yang nomor 10 itu disebutnya dengan musculus depressor labil inferior. Kalau nomor 11 ini bagian sini itu disebutnya dengan musculus buccinator. Kita masuk ke bagian sini. Untuk musculus di bagian ini nomor 12 nih itu namanya musculus temporalis. Kalau yang nomor 13 ini sini sampingnya ini itu disebutnya dengan musculus pterygoideus. Kalau nomor 14 itu disebutnya dengan musculus pterygoideus. Kalau nomor 15 itu disebutnya dengan musculus masseter. Oke, kita masuk ke bagian sini. Nomor 16 itu disebut dengan musculus geniogesus. Kalau yang nomor 17 disebut dengan musculus stylogioideus. Musculus stylogiosus. Oke, susah banget namanya. Kalau yang ini bagian leher, otot leher, tuh musculus bagian leher. Ini disebut nomor 1 itu disebut dengan musculus sternocleidomastoideu. Yang ini. Terus kalau nomor 2, kalau yang nomor 1-nya itu musculus platysma. Oke, kelihatan. Terus masuk ke bagian sini. Nomor 3 ini disebutnya dengan musculus longus capitis. Oke. Kita masuk ke bagian musculus bahu. Kalau yang bagian ini itu disebutnya musculus deltoideus. Kalau yang bagian ini itu disebutnya dengan musculus subscapularis. Kalau yang bagian ini ada yang kotak kayak gini tuh, itu disebutnya musculus supraspinatus. Kalau yang nomor 4-nya itu disebut dengan musculus infraspinatus. Kalau yang nomor 5-nya disebut dengan musculus teres minor. Kalau yang nomor 6-nya disebut dengan musculus teres minor. Terus kita masuk ke bawah nih, kelihatan nggak? Nih, ini disebut dengan musculus pectoralis mayor. Kalau yang ini disebut dengan musculus pectoralis minor. Kita masuk ke musculus yang sini. Ini disebutnya dengan musculus serratus interior. Kalau yang nomor 4 ini itu disebut dengan musculus subclavius. Kalau yang nomor
5 ini, 5, 6, dan 7 ini. Kalau yang nomor 5 itu disebutnya dengan caput longum. Kalau yang nomor 6 itu disebutnya dengan caput brevis. Kalau yang nomor 7 itu disebut dengan musculus branchialis. Terus masuk ke nomor 8, 9, 10, dan 11. Untuk musculus yang nomor 8 itu disebutnya dengan caput longum. Kalau misalnya yang nomor 9 itu disebutnya caput medial, yang nomor 10 disebut caput lateral, dan nomor 11 disebut musculus anconeus. Terus masuk ke nomor 12, 13 nih. Untuk yang nomor 12 ini disebut dengan musculus extensor carpi radialis longus. Kalau yang 13 ini disebutnya dengan itu disebut dengan musculus extensor rapis radialis brevis. Untuk nomor 14 ini disebut dengan musculus extensor carpi ulnaris. Untuk yang nomor 15 ini disebut dengan musculus extensor pollicis longus. Yang nomor 16 ini disebut dengan musculus extensor dialti minimi. Lanjut ke musculus yang sini. Untuk musculus nomor 17 itu disebutnya dengan musculus supinator. Yang nomor 18 ini disebut dengan musculus flexor dialtorum superficialis. Kalau nomor 19 ini disebutnya dengan musculus pranator quadratus. Kalau nomor 20 ini yang jari-jari ini yang banyak itu disebut dengan musculus flexor pollicis longus. Kalau nomor sini ini nomor 21, 22 ini disebut musculus, yang 21 disebut dengan musculus pranatori teres, untuk 22 disebut dengan musculus flexor caradialis. Kalau yang 23 disebut dengan musculus palmarisionanus. Kalau yang nomor 24 disebut dengan musculus flexor carpi ulnaris. Terus lanjut ke bagian legio abdomen. Kelihatan? Nah, untuk nomor yang pertama ini itu disebut dengan musculus obliquus eternus abdominis. Kalau yang nomor 2-nya itu yang sini itu disebut dengan musculus albicus internus abdominis. Kalau yang nomor 3 itu disebut dengan musculus transversus abdominis. Kalau yang nomor 4 itu disebut dengan musculus rectus abdominis. Nomor 5 disebut dengan yang paling bawah ini itu disebut dengan musculus pyramideus. Masuk ke bagian sini. Nah, untuk musculus yang nomor 6 itu disebut dengan musculus quadratus lumbrin. Kalau nomor 7 itu disebut dengan musculus iliacus. Kalau nomor 8 disebut dengan musculus psoas major. Masuk ke bagian sini nih. Kan untuk yang nomor 9 ini itu disebutkan dengan nomor 9 ini itu disebut dengan musculus ascendens. Kalau yang nomor 10-nya ini itu disebut dengan musculus transversal. Untuk nomor 11 itu disebut dengan musculus descendens. Kalau yang nomor 12-nya ini disebut dengan musculus levator clavulae. Kalau nomor 13 itu disebut dengan musculus lombardeus minor. Kalau yang nomor 14 itu disebut dengan musculus rhomboideus mayor. Kalau yang nomor 15 yang ini lanjut ke bagian regio glutealis.
Kalau nomor 1 itu disebut dengan musculus cuteus maximus. Ini kan ada 2 nih panahnya. Untuk satunya itu yang tadi itu namanya musculus cuteus maximus. Kalau yang satunya ini, pojoknya ini itu disebutnya musculus gluteus medius. Kalau yang bagian bawahnya ini disebut dengan musculus gluteus minimus. Nah, terus masuk ke bagian ekstremitas inferior. Nih, kelihatan? Untuk nomor 1 itu disebut dengan musculus rectus femoris. Nomor 2 itu disebut dengan musculus rectus intermedius. Untuk nomor 3-nya disebut dengan musculus factus medialis. Nomor 4-nya disebut dengan musculus factus lateralis. Nah, masuk ke ini. Untuk nomor 5 itu disebutnya dengan musculus caput longum, dan nomor 6 disebut dengan caput breve. Nomor 7 disebut dengan musculus sartorius. Nomor 8 disebut dengan musculus semimembraneus. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.